Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Kali ini saya tepat berada di Masjid Nurul Bilad, kawasan Kek Mandalika. Bagi teman-teman yang bersempatan datang nantinya ke Lombok dan berlibur ke Lombok, sempatkan diri untuk bermain ke Pantai Kute, Pantai Tanjung Han maupun Segar. Dan nanti yang beragama Muslim bisa di sini, di masjid ini, untuk melakukan ibadah. Dan Lombok terkenal dengan istilah bahwa punya wisata halal. Untuk itu, tapi saya tidak akan membahas tentang wisata halalnya, namun ada teman kita yang merequest sejauh mana progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Namun yang ditanyakan teman tersebut adalah apa saja alat yang digunakan dalam pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Untuk itu, bagi teman-teman yang ingin tahu apa saja jenis dari alat kerja percepatan pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika, mari kita simak bersama-sama. Mengetahui apa yang belum kita tahu itu sebuah pencarian yang menyenangkan. Belajar bersama walaupun saya bukan praktisi ilmu dalam bidang teknik pembangunan. Karena saya tahu ilmu ini sangat sukar dan saya paling benci pelajaran matematika. Maklum anak IPS bosku. Mana suaranya anak IPS? Dan saya lebih suka mengamati perubahan sosial serta menjadi bagian pengawalan pembangunan. Walaupun pembangunan tidak lepas dari banyak dampak sosial maupun bersifat positif maupun negatif. Tentu itu akan terjadi karena pada dasarnya manusia itu tak akan sama dalam berpikir, bertindak hingga berbeda cara pandang pun tentang sebuah perubahan akan diartikan berbeda pula. Begitu halnya dengan keberadaan pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika tidak lepas dari kritikan maupun pujian. Sampai pesimis maupun apatis itu sah-sah saja. Namun saya tak akan membahas tentang ini. Ini hanya sebuah prolog saja dan kembali kepada inti apa yang saya ingin sampaikan dan menjadi pengetahuan bersama bahwa dalam proyek pengerjaan jalan maupun jalan raya umum atau lintasan sirkuit sekalipun tentu dibutuhkan alat untuk membantu manusia untuk mempermudah kerja manusia itu sendiri. Terkait pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika, barang tentu alat-alat berat itu digunakan untuk percepatan proses pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Dengan ini, sebagai pengetahuan kita bersama, ada beberapa jenis perlengkapan atau alat yang digunakan untuk proses percepatan pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika, meliputi bulldozer, mempunyai kemampuan mendorong, meratakan, menggusur, dan menggilas. Dozer atau bulldozer merupakan traktor yang dipasang pisau atau blade di bagian depannya. Pisau berfungsi untuk mendorong atau memotong material. Ada dua macam alat penggerak bulldozer, yaitu roda Calver dan roda ban. Yang bosku lihat ini adalah jenis bulldozer penggerak roda Calver. Dan jenis pekerjaan yang biasanya menggunakan dozer atau bulldozer adalah mengupas topsil dan pembersihan lahan dari pepohonan, pembukaan jalan baru, memindahkan material pada jarak pendek sampai dengan 100 meter, membantu mengisi material pada casper, menyebarkan material, mengisi kembali saluran, membersihkan kuari. Yang jelas bulldozer tidak bisa membersihkan masa lalumu dengan sang mantan bosku. Cara membersihkannya cukup ikhlaskan saja. Hahaha. Ekskavator mempunyai kemampuan menggali, mencakar, mencabik, dan mengangkut. Jadi tidak salah bila dikatakan ekskavator alat berat paling serbaguna dan memiliki banyak fungsi. Berikut ini beberapa fungsi atau manfaat penggunaan dari alat berat ekskavator, antara lain proyek pengerukan sungai, pembuatan solving atau kemiringan, pembuatan loading atau dumtak, pemecahan batu, penghancuran bangunan, penggalian lubang parit atau pondasi suatu bangunan, pemasangan batang pondasi, dan sebagainya. Pokoknya bang ekskavator paling top dah. Wajar saja bang ekskavator senang bekerja sendiri, ternyata begitu banyak jurus pemungkasnya.
Vibrating roller mempunyai kemampuan menggilas, meratakan, memadatkan, dan merapikan struktur tanah. Vibrating roller termasuk dalam kategori tandem roller, di mana sanggup menggilas sampai memadatkan semua hasil timbunan. Proses pemadatan tanah melewati beberapa cara, bahkan memakai metode getaran, sehingga sangat baik diaplikasikan pada jenis tanah berpasir ataupun dengan kuntur kerikil berpasir. Dari penggunaan vibrating roller bisa memperlihatkan hasil lebih sempurna, sehingga sangat cocok untuk proses pembuatan jalan yang lebih sempurna. Namun bagi saya, vibrating roller ini merupakan alat yang kecepatannya persis dengan keong, dengan jalannya yang merayap seperti orang yang baru putus cinta, sempoyongan sambil berkata, "Kau akan menyesal mengkhianatiku Kisanak." Hydraulic breaker mempunyai kemampuan menghancurkan sesuatu yang keras seperti batu, beton, dan jalan raya. Dalam pekerjaan pembangunan maupun pertambangan atau sejenisnya, biasanya diperlukan alat berat yang bertipe breaker ini, yang berfungsi sebagai penghancur material. Pada saat terdapat sebuah permukaan yang keras dan sangat kokoh, maka alat ini akan membantu melumatkan serta menghancurkan bagian tersebut. Lain dari alat berat lainnya yang memiliki fungsi menggali atau juga mengangkut. Sehingga hydraulic breaker sering digunakan untuk memecah batu gunung dan aspal, namun tak bisa memecahkan beban hidup Anda yang dirindung pilu, sedih merana karena ditinggal menikah. Hahaha. Mobil crane mempunyai kemampuan mengangkat sesuatu yang berat seperti beton, besi, dan mempermudah kerja manusia tentunya. Mobil crane atau truk crane adalah crane yang terdapat langsung pada mobil atau truk, sehingga dapat dibawa langsung pada lokasi kerja tanpa harus menggunakan kendaraan atau trailer. Crane ini memiliki kaki atau pondasi serta tiang yang dapat dipasangkan ketika beroperasi. Ini dimaksudkan agar ketika beroperasi, crane menjadi seimbang. Fungsi yang memiliki bentuk dan kemampuan angkat yang besar, di mana teman-teman lihat bahwa mobil crane di video ini sebagai pengangkat beton untuk drainase sirkuit MotoGP Mandalika. Namun tak akan bisa mengangkat beban hidup Anda pastinya. Broad file mempunyai kemampuan mengebor tanah untuk pondasi bangunan supaya pondasi bangunan kokoh. Broad file merupakan jenis pondasi dengan elemen beton bertulang yang dimasukkan ke dalam lubang bor. Pondasi ini digunakan untuk memindahkan beban berat pada bangunan ke tanah atau lapisan buatan yang lebih keras. Konstruksi tersebut dilaksanakan dengan metode pengeboran secara berturut dengan menggunakan getaran rendah. Selain itu, hal ini juga dapat digunakan untuk pondasi dan pengamanan bangunan serta untuk stabilisasi lereng. Pondasi sejenis ini adalah jenis pondasi dalam dengan desain berbentuk tabung. Fungsinya yaitu untuk meneruskan beban bangunan ke lapisan tanah yang keras. Pondasi tersebut juga sering disebut sebagai pondasi bore file, di mana selalu digunakan apabila level tanah di permukaan atas tidak cukup untuk menahan beban bangunan secara keseluruhan dan memerlukan daya dukung tambahan. Dump truck mempunyai kemampuan membawa benda atau barang lalu memindahkan ke suatu tempat yang diinginkan. Kalau ini sih teman-teman sudah banyak yang tahu, jadi tak perlu dijelaskan ya bosku. Yang jelas ini bisa mengangkut apapun, bahkan bisa mengangkut masa lalumu dengan si dia, lalu membuangnya jauh-jauh di tepi samudra biar ia tak bisa menemukanmu lagi. SDM atau sumber daya manusia mempunyai kemampuan sebagai kreator, mempunyai ide dan gagasan keilmuannya, pengarah, mengawasi, mengkoreksi, dan mengevaluasi. Tanpa sumber daya manusia yang berkompeten untuk membangun sirkuit MotoGP Mandalika,
tidak akan dapat selesai dengan baik. Tentu manusia adalah kunci dari sebuah karya maupun karsa, alat apapun namanya, baik bentuknya. Bila tidak diberikan kepada orang yang ahli, maka akan terjadi salah kaprah atau mudarat. Tentu PT Wijaya Karya mempunyai sumber daya manusia yang berkompeten, karena kita ketahui bahwa PT Wijaya Karya adalah perusahaan yang sering mengerjakan proyek besar atau mega proyek nasional. Untuk itu, kepercayaan adalah segalanya yang diberikan negara untuk menyelesaikan dengan menghasilkan pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika ini agar dapat menjadi ikon dan kebanggaan bagi masyarakat Indonesia. Yang terakhir adalah pasukan sapi. Sebenarnya ini tak ada hubungannya sekali, bosku. Namun salah satu pasukan yang akan menghibur penat dan letihnya para pekerja sirkuit MotoGP Mandalika. Bagaimana tidak, bosku? Hanya di Kuta masih banyak pengembala sapi dan kerbau. Jangan sinis dulu, bosku. Lombok, hewan ini gratis dilihat. Coba lihat di kota besar. Untuk lihat aja kalian harus bayar. Tahu kan maksudku? Tak perlu dijelaskan. Keberadaan sirkuit ini, si sapi pun siap hijrah demi sorak dan gemuruh supporter MotoGP Mandalika di tahun 2021. Dan akhir kata, semoga apa yang saya ulas ini menjadi penambah ilmu buat kita semua yang belum tahu. Oh ya, untuk teman-teman yang berkenan membantu perkembangan channel ini, cukup dengan mudah dengan cara like, share, dan subscribe. Saya Edi Sundoro, salam persahabatan dari anak Lombok, matur tampiasi.